Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Rara Amiati dari kelas 3E Budidaya Tanaman Hortikultura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 dari 5 pertanyaan mata kuliah Sosiologi Pertanian. Baiklah, yang pertama, faktor-faktor penyebab konflik menurut Sujono Sukanto ada 4, yaitu 1. Perbedaan antara individu-individu, di mana perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan, di mana perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat, perubahan sosial, di mana perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Pertanyaan selanjutnya ialah hubungan konflik dan kekerasan. Hubungan antara konflik dan kekerasan adalah suatu konflik dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Konflik tersebut dapat diselesaikan melalui cara-cara seperti mediasi dan sebagainya. Namun, apabila konflik tersebut tidak dapat terselesaikan melalui cara-cara tersebut, akan berujung pada terjadinya suatu kekerasan. Pada dasarnya, konflik dan kekerasan merupakan dua konsep yang berbeda, yang keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Konflik dapat menjadi faktor yang menyebabkan kekerasan, begitu pula sebaliknya. Kekerasan dapat menjadi faktor yang menyebabkan konflik. Dengan begitu, konflik dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan dalam suatu masyarakat yang tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan. Karena dalam konflik itu sendiri, kekerasan tak selalu berada dalam posisi yang disebabkan oleh konflik. Dalam hal ini, kekerasan juga bisa menyebabkan konflik. Misalnya saja, seorang yang mempunyai temperamen yang buruk dan terbiasa hidup dengan kekerasan lebih rentang untuk terlibat dalam sebuah konflik yang diakibatkan oleh temperamen dan sikapnya. Namun, yang diperhatikan di sini ialah dalam kasus tersebut konflik yang muncul setelahnya belum tentu juga diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Konflik yang terjadi bisa juga muncul dalam bentuk yang lain, misalnya tekanan-tekanan struktural yang dilakukan pihak lain tanpa menyebabkan dampak atau kerusakan fisik pada pihak lainnya. Pertanyaan terakhir, bentuk-bentuk akomodasi, di mana ada 10 bentuk akomodasi. Yang pertama, koersi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak yang kuat mendominasi pihak yang lemah. Contoh, perbudakan. Perbudakan adalah dominasi majikan terhadap budak di mana tak jarang melibatkan kekerasan fisik. Budak tak punya apa-apa, bahkan dirinya sendiri pun dimiliki oleh majikannya. Bentuk akomodasi dalam perbudakan, misalnya seorang majikan yang menyuruh budaknya untuk membangun kandang kuda. Budak tak kuasa mengelak, akhirnya ia bangun kandang kuda karena tak mau berkonflik dan bersitegang dengan majikannya. Yang kedua, kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak yang saling bertentangan mengurangi tuntutan untuk meredakan ketegangan. Sebagai contoh, seorang polisi lalu lintas yang mengadakan operasi tanpa surat tugas. Ketika menilang seorang pengendara dan minta uang, pengendara tersebut mau ngasih uang damai, asalkan Rp10.000 saja. Polisinya nggak mau karena kurang. Pengendara mengancam akan melaporkan pada atasannya karena ternyata polisi tersebut tidak punya surat tugas. Akhirnya, polisi tersebut menurunkan tuntutannya jadi Rp2.000 saja. Pengendara kasih duit dan tidak jadi melaporkannya. Yang ketiga, konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi dengan mempertemukan ekspektasi pihak-pihak yang berkonflik.
agar tercapai kesepakatan bersama. Sebagai contoh, supporter mogok nonton karena klubnya kalah terus. Kemudian, manajemen tim mengundang para pemain untuk dipertemukan dengan perwakilan supporter agar menghentikan mogok nonton. Yang keempat, ada toleransi, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi spontan atau tidak direncanakan. Contohnya, ketika bulan puasa di negara mayoritas muslim, mereka yang tidak puasa tidak makan di tempat terbuka sebagai bentuk toleransi terhadap mereka yang berpuasa. Yang kedua, ketika Natal tiba, seorang yang tidak merayakan mempersilahkan orang lain yang merayakan Natal untuk merayakannya tanpa mengganggunya. Yang terakhir atau yang kelima, adjudikasi, yaitu bentuk akomodasi di mana penyelesaiannya sengketa dilaksanakan di pengadilan. Contoh, konflik rumah tangga beberapa artis terkemuka yang diguncang pertikaian, sehingga proses penyelesaiannya harus dibawa ke meja hijau. Keputusan pengadilan menjadi penentu bagaimana pertikaian sebaiknya diselesaikan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.